Jagat maya diramaikan dengan suspensi yang menimpa akun Twitter Ade Armando dan Denny Siregar. Keduanya dikenal aktif berkata-kata di akun media sosial dan tidak jarang mengundang reaksi dari warganet pemirsa. Akun Twitter milik dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando terkena suspensi. Setelah beberapa hari belakangan ini akun @adearmando1 tidak bisa diakses. Pada akun Twitter Ade Armando tertulis pernyataan bahwa akunnya mendapatkan suspensi karena dinilai telah melanggar aturan Twitter. Tidak ada penjelasan rinci mengenai aturan apa yang dilanggar Ade Armando. Mengenai akunnya yang disuspend Twitter, Ade Armando memiliki dugaan tersendiri. Saya nggak tahu persis ya kenapa Twitter sampai mensuspend akun saya. Yang saya juga tahunya sebenarnya semula dari teman saya yang mengabarkan bahwa akun saya nggak bisa dibuka, dan ternyata benar. Di situ tertulis ada bahwa saya melanggar aturannya Twitter, tapi tidak ada penjelasan konten mana yang dianggap sebagai melanggar aturan, ya. Tapi saya duga memang bukan karena Twitter yang menemukan adanya konten yang melanggar aturan, tapi karena saya duga ada serbuan rame-rame orang nih. Jadi ada report rame-rame dari orang-orang yang membenci saya dan mengatakan bahwa saya menyebarkan materi-materi yang bertentangan dengan standar etik Twitter, ya. Tak hanya Ade Armando, akun Twitter milik pegiat media sosial Denny Siregar pun mengalami hal serupa. Akun Twitter @denny_siregar7 sempat menghilang dan tak dapat diakses beberapa hari yang lalu. Suspensi terhadap kedua akun ini pun mendapatkan berbagai tanggapan dari warganet. Ada yang bersorak dan ada juga yang menyayangkan suspensi tersebut. Akun Twitter Ade Armando dan Denny Siregar dikenal kerap mencuitkan hal-hal yang mengundang reaksi warganet. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, akun pegiat media sosial Ade Armando dan Denny Siregar tadi Anda sudah saksikan informasinya tiba-tiba disuspend oleh Twitter. Padahal sebelumnya mereka adalah panglima di media sosial yang banyak mewarnai pembicaraan maupun perdebatan di jagat maya itu. Namun pemirsa, Roy Suryo meminta agar Ade Armando tidak playing victim dengan memainkan peran sebagai korban. Nah, apa sebetulnya yang terjadi dengan sempat disuspendnya akun-akun papan atas pegiat media sosial itu? Langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber. Kalau tadi ketika saya membuka acara ini, Mas Ade Armando belum bergabung, saat ini tampaknya sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat petang Mas Ade. Selamat petang, Kisa. Oke, baik. Nah, saya sekarang ingin langsung ke Mas Ade Armando. Akunnya masih disuspend nggak sih Mas Ade? Sejak kapan disuspend? Dan udah sering nggak sih disuspend? Kayaknya sih disuspend lagi. Oh, disuspend lagi. Jadi udah berapa kali disuspend? Maksudnya dibandingkan di masa lalu, dihitung dari masa lalu. Kalau itu baru sekali ini. Cuma kan tadinya pada hari Sabtu itu dia suspend. Sabtu disuspend. Terus Senin hidup lagi. Senin hidup lagi. Hari ini kayaknya ada orang bilang disuspend lagi. Berarti dalam rentang waktu beberapa hari dari Sabtu udah 3 kali disuspend. Iya. Kenapa disuspend? 2 kali. 3 kali ya? 3 kali. Kenapa 2 kali dong. 2 kali disuspend. Kenapa bisa disuspend? Penjelasannya seperti apa? Nggak tahu. Kan saya nggak bisa baca apa-apa. Di situ cuma ada tulisan Twitter mensuspend akun yang dianggap melanggar aturan Twitter. Oke. Nah, Mas Ade, kalau boleh tahu apa Twitter Anda terakhir sebelum disuspend 2 kali disuspend dari hari Sabtu itu apa tweetan Anda terakhir, boleh tahu nggak kira-kira apa? Yang cukup mungkin menarik banyak perhatian orang. Nggak tahu persis. Yang terakhir justru saya menampilkan wajah saya yang dibuat jadi meme. Terus saya kayak ada gincu, jadi sebuah Twitter yang mengatakan bahwa saya itu buzzer RP. Terus saya bilang, wah lucu nih, saya bikin sayembara deh, kalau orang bisa bikin meme lucu tentang saya bayar 2 juta rupiah. Setelah itu langsung disuspend? Gitu. Setelah itu langsung disuspend? Ya, habis itu disuspend. Nah, sebelum meme itu ada nggak mungkin Twitter tapi saya nggak tahu persis ya. Saya nggak tahu persis ya apakah itu adalah yang menyebabkan saya disuspend. Jadi karena sebelumnya justru yang ada kan serangan terhadap saya ya. Misalnya saja karena saya mengatakan
yang prank 2 triliun itu loh. Karena waktu itu kan saya gembira kan, ada orang memberi bantuan 2 triliun, ternyata prank kata orang. Jadi orang menghina saya lah, tuh makan tuh prank gitu kan. Dan justru saya angkat itu tidak dengan marah-marah, tapi jadi saya nggak persis ngerti. Nggak persis ngerti kenapa bisa disuspend. Ada pakar nanti di sini kita akan ngobrol bersama. Tapi sekarang saya ingin ke penggiat komunikasi terlebih dahulu, penggiat digital terlebih dahulu. Mas Roy Suryo, menurut Anda kenapa nih bisa disuspend? Komentar Anda. Pertama-tama sayang kita harus taat prokes, tapi kita harus taat prokes ya. Kalau enggak saya ketawa lepas dengar ini. Pakai masker. Iya, kenapa saya ketawa. Itu kok bilang ketawa, kan kasihan akunnya disuspend. Ya namanya dosen S2 komunikasi kok nggak ngerti kalau akunnya disuspend. Syarat-syarat itu kan ada. Ya Twitter itu bagaimanapun juga punya syarat-syarat. Kalau dulu namanya netiquette ya. Netiquette itu etiket berinternet. Ini nanti Mas Ardi Suteja lah, sahabat saya nanti yang bisa menyampaikan. Sudah lama saya nggak ketemu beliau juga ya. Artinya kalau kita melanggar misalnya soal rasis, soal etnis, kemudian soal-soal yang banyak dilaporkan. Jadi Twitter itu kan kalau melakukan sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat bisa melaporkan, bisa meng-flag dia, artinya memberi tanda. Nah, jadi artinya saya sangat yakin bahwa ada sebelum yang disebutkan tadi ya, kalau soal meme, soal itu yang saya sebut playing victim, bukan itu. Twitter menilainya bukan itu. Sebelumnya sebenarnya ada postingan dari Ade Armando ini yang kita sedang bangga karena atlet Indonesia mendapatkan medali, yang bersangkutan malah ngulas soal agama, gitu loh. Apa waktu itu? Ya waktu itu saya pun sempat berkomentar ya, terlalu itu terlalu, ya gitu. Karena yang bersangkutan malah menyebut-nyebut soal ginting, agamanya ginting, gitu loh gitu. Yang bersangkutan mengatakan itu candaan, ya. Tapi kan candaan yang tidak bisa diterima oleh mayoritas masyarakat, yang itu kemudian mayoritas ya. Jadi kalau menurut Mas Roy Suryo disuspend karena banyak di-report karena orang kesel dengan unsur SARA dalam di situ. Persis. Oke, nanti kita tanya sama Mas Armando dan juga nanti dengan Mas Ardi. Masa dosen S2 nggak ngerti kayak gitu. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya, lebih jauh lagi ya. Tapi kita harus iklan dulu nih pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.